Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Teo KDR. Kita teman-teman yang sama kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih dari seputar rekrutmen untuk tenaga honorer ya. Yang mana nanti di sini teman-teman ada informasi terbaru ya di SSCASN per 1 Januari 2025 ya. Jadi selamat tahun baru ya bagi rekan-rekan yang merayakan di Januari 2025. Nah, jangan lupa teman-teman ya, di sini sudah muncul menu baru di SSCASN. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tentunya mendapatkan notifikasi atau info seperti ini ya, segera untuk dilakukan konfirmasi dan juga segera dilakukan untuk pengisian data ya, mengingat untuk batas waktunya dan juga berkas-berkas yang perlu disiapkan itu sangat banyak teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di video ini ada menu baru apa di SSCASN dan tentunya siapa saja yang dapat dan apa yang harus dilakukan nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut untuk menu baru di SSCASN. Ini tentunya hal yang sangat penting dan tentunya yang sangat ditunggu-tunggu oleh tenaga honorer ya, yang mana memang ini tidak semua tenaga honorer itu mendapatkan kesempatan atau tidak mendapatkan peluang di menu ini ya. Oke, yang pertama teman-teman kita ingatkan kembali ya, tentu untuk jadwal pelaksanaan P3K di tahap 1 memang sudah selesai teman-teman, yang mana di sini sudah sampai di pengumuman hasil kelulusan ya. Memang untuk pengumuman hasil kelulusan ya nanti kita akan update, yang mana masih ada beberapa instansi yang belum mengumumkan kelulusannya, apalagi yang paling banyak itu di P3K Guru teman-teman ya. Jadi di P3K Guru itu masih banyak sekali atau mungkin sekecil ya, jadi belum ada pengumuman terkait dengan hasil seleksi P3K di tahap 1. Nah, terus berikutnya mungkin nanti ada teman-teman yang mau cek ya untuk pengumuman hasil seleksi P3K di tahap 1 ya. Seperti biasa, masuk aja di mastiukdr.com. Teman-teman masuk di ASN hasil P3K 2024 ya. Di sini sudah banyak sekali instansi-instansi yang mengumumkan untuk hasil seleksi P3K di tahap 1 untuk tenaga teknis, tenaga kesehatan ya, ataupun nanti mungkin kalau ada yang di tenaga guru nanti kita akan update di sini. Oke ya. Oke, yang pertama teman-teman, bagi rekan-rekan yang kemarin ya sudah mengikuti pendaftaran ya, jadi khusus tenaga honorer yang sudah ikut di tahap 1. Nah ya, tentunya dia sudah mengikuti pendaftaran ya, dia sudah melakukan pendaftaran. Terus berikutnya dia sudah mencetak kartu pendaftaran ya. Setelah dia mencetak kartu pendaftaran, berikutnya dia sudah mengikuti tes atau ujian seleksi ya. Jadi nanti menunya khusus untuk bagi tenaga honorer dengan kategori ini ya, artinya dia sudah mengikuti pendaftaran, dia sudah mengikuti tes ujian seleksi ya. Berikutnya ketika teman-teman diumumkan di ini di tanggal 24 sampai dengan 31 Desember ya, teman-teman dinyatakan lulus teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman cek di laman SSCASN ya, ketika teman-teman yang pertama sudah lulus seleksi administrasi ya, terus di Pemda atau di instansi, ketika sudah mengumumkan di semua hasil kompetensinya atau hasil dari seleksi kompetensi. Jadi bagi teman-teman yang sudah diumumkan ya dan ternyata teman-teman adalah lolos ya, artinya dia mendapatkan formasi ya karena berperingkat terbaik dan juga masuk di kategori ya. Nah, ketika nanti teman-teman cek di laman SSCASN ini akan ada menu ini ya, selamat Anda lolos seleksi P3K di 2024. Nah, setelah ini teman-teman ya, menu barunya itu adalah di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa Pak? Pengisian daftar riwayat hidup. Ya, pengisian daftar ini sangat penting karena ini untuk pengajuan NIP teman-teman ya. Nah, terus berikutnya kalau teman-teman cek ya, bagi yang seperti ini artinya tidak lolos seleksi ya. Jadi dia tidak mendapatkan formasi ya. Jadi dia masih kalah ranking ya dengan tenaga honorer yang lainnya. Nah, bagi rekan-rekan yang dinyatakan lolos ya, jadi selamat teman-teman lolos di seleksi P3K di 2024. Nah, ketika teman-teman cek untuk pengisian
DRH ya. Jadi untuk pengisian DRH, nah sekarang sudah muncul menunya teman-teman ya. Jadi menunya ini untuk pengisian daftar riwayat hidup ini sekarang sudah ada. Jadi teman-teman yang lolos seleksi P3K di 2024 ya, silakan dicek, sekarang sudah muncul menu pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ketika teman-teman cek ya untuk pengisian DRH-nya, untuk pengisian untuk panduan pengisian DRH ini masih yang 2023 ya. Nanti kita akan tunggu untuk update-nya. Nah, mungkin yang belum punya untuk bagaimana sih cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH-nya, nanti teman-teman bisa cek aja di masdiogade.com ya. Nanti di sini ada buku petunjuk terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup. Ya, nanti yang 2024 nanti kita akan update. Nah, terus berikutnya untuk menu baru ini segera teman-teman ya, karena ada batas waktunya. Ya, jadi ada batas waktunya untuk rekan-rekan yang lolos seleksi P3K 2024 untuk pengisian daftar riwayat hidup, gitu ya. Nah, nanti teman-teman untuk sekilas saja nanti kita akan bahas tersendiri ya untuk bagaimana cara pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini untuk sekilas untuk pengisian riwayat hidup itu yang pertama ini ada 6 poin ya, ada 6 poin yang wajib Bapak Ibu isi ya ketika teman-teman itu melakukan pengisian data riwayat hidup. Yang pertama adalah perorangan ya. Nah, yang pertama adalah perorangan, yang mana nanti di sini tentunya biodata diri teman-teman ya. Jadi pengisian data perorangan atau biodata diri. Terus yang kedua ini ada pendidikan. Ya, ini adalah mengisi ijazah-ijazahnya ya, mulai dari SD, SMP, SMA ya, terus S1 dan lain sebagainya. Nah, terus berikutnya adalah di riwayat pekerjaan ya. Di riwayat pekerjaan ini tentunya ketika teman-teman melakukan pendaftaran kemarin kan sudah mengupload di riwayat pekerjaan, nanti datanya masih ada. Tapi kalau yang di sini teman-teman ya, yang di pendidikan ini hanya aja di pendidikan terakhir ya, misalkan S1. Terus berikutnya yang penting lagi adalah di riwayat keluarga teman-teman ya, karena nanti ada hubungannya dengan tunjangan ya. Tunjangan suami, tunjangan istri, atau mungkin tunjangan anak ya. Nah, nanti di sini akan masuk di menu keluarga. Ya, jadi teman-teman nanti disiapkan di sini. Terus berikutnya kalau organisasi ini opsional teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang aktif di organisasi ya bisa diisikan. Terus yang terakhir yang paling penting juga itu adalah di dokumen teman-teman ya. Jadi ada beberapa dokumen itu yang wajib diupload saat pengisian DRH. Ya, jadi kita kasih gambaran dulu teman-teman ya untuk unggah. Ya, jadi untuk unggah dokumen. Nah, nanti teman-teman sebelum mengakhiri proses pengisian DRH, nanti teman-teman wajib mencetak ini ya, cetak DRH perorangan maupun cetak DRH riwayat. Ini nanti digabung teman-teman ya. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Jadi nanti yang nomor 2 ini ada tanda tangannya. Ya, jadi ada tanda tangan dari YBS. Setelah itu di scan, di upload ulang. Nanti dia masuk di poin 4 ini ya. Dimasuk ini file scan daftar riwayat hidup ya, yang diisi dan diunggah dari pengisian DRH pada web SSCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta tanda tangan oleh calon ASN ya, untuk ukuran maksimal di 100 KB. Ini adalah berkas yang nanti diupload di SSCASN saat pengisian DRH. Nah, untuk pengisiannya di sini teman-teman, di sini sudah ada untuk file scan surat pernyataan 5 poin ya. Di sini sudah ada contohnya, mungkin teman-teman bisa cek di sini, atau biasanya di setiap instansi itu juga sudah melampirkan lampiran ya atau dokumen untuk surat pernyataan 5 poin. Terus berikutnya adalah ini yang agak lama teman-teman ya, itu adalah surat keterangan catatan kepolisian ya atau SKCK. Ya, ini yang masih berlaku sampai 3 bulan ke depan. Nah, biasanya di sini ada klausul surat kepentingannya itu untuk apa ya? Biasanya di sini nanti di setiap instansi juga disampaikan ya. Nanti teman-teman bisa cek di pengumuman instansinya. Terus berikutnya adalah file data riwayat hidup. Ini tadi ya, yang sudah di-download, ditandatangani dan lain sebagainya. Terus adalah surat keterangan nabza ya. Jadi ada narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif. Ini tentunya ini juga agak lama ya. Jadi untuk SKCK terus bebas nafza ini juga agak lama untuk proses pencariannya. Terus yang berikutnya nanti ini tadi ya nafza. Terus berikutnya adalah surat keterangan jasmani dan rohani. Ini biasanya dari psikolog teman-teman ya. Ini juga agak lama untuk proses pencarian berkasnya ya. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan mulai dari sekarang ya, mengingat untuk jadwalnya sudah bisa dimulai. Terus untuk surat lamaran ini juga disiapkan ya. Jadi ini berkas-berkas dokumen yang diupload nanti di pengisian DRH ya, sebelum teman-teman mengakhiri di proses pengisian DRH-nya.
Nah, terus jangan lupa teman-teman ya, untuk proses pengisian DRH ini sesuai dengan jadwal ya. Itu adalah di 1 sampai dengan 31 Januari 2025 ya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai saat ini ya. Jadi untuk mulai pengisian datanya teman-teman ya. Jadi untuk berkasnya yang sudah siap bisa diupload. Bagi data-data ya, itu silahkan diisikan dulu ya mulai hari ini. Ya, nanti setelah semua selesai, setelah proses di akhir, nanti ada penetapan NIP dari pusat ya, atau dari Badan Pegawai Negara. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas khusus ya mengenai bagaimana sih cara mengisi DRH, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, terus bagaimana cara pengisian, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.